Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Semoga kalian masih semangat belajar ya. Walaupun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, mudah-mudahan secepatnya kita bisa sekolah normal kembali. Amin ya robbal alamin. Video kali ini akan membahas upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi pada awal kemerdekaan. Sebelumnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan pecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan dan perpecahan. Selama tahun 1948 sampai 1965 terjadi 3 bentuk sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia. Yang ke-1, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Pemberontakan kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30S PKI. Pemberontakan PKI ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, sedangkan pemberontakan DITII ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi agama. Oh, no. Yang kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Pemberontakan kategori ini adalah pemberontakan 1. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang terjadi di Bandung. Yang kedua, RMS, Republik Maluku Selatan terjadi di Maluku. 3. Pemberontakan Andi Agis, pemberontakan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Baik APRA, RMS, Andi Agis menolak keberadaan pasukan Kenil, yaitu pasukan tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia. Bentuk pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia yang ketiga adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemberontakan kategori ini adalah pemberontakan PRRI dan pemberontakan Permesta. Berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia sepakat berbentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. RI, Republik Indonesia, menjadi salah satu bagian dari RIS atau negara federal, sama seperti negara Pasundan, negara Madura, Indonesia Timur. Pada saat itu dibentuk Badan BFO, Badan Musyawarah Negara-Negara Serikat atau Federal, yang dibentuk oleh Belanda dan di bawah kendali Belanda. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, BFO tidak lagi memihak Belanda dan makin bertindak netral. Pro dan kontra inilah yang menimbulkan pertentangan. Kemudian, latar belakang pemberontakan PRRI Permesta adalah adanya rasa tidak puas dari beberapa daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, sehingga pihak-pihak yang tidak puas membentuk gerakan untuk menentang pemerintah pusat. Di wilayah Sumatera bernama PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan di Indonesia Timur bernama Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Indonesia mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Tetapi beberapa golongan tidak setuju dengan pemerintahan tersebut, sehingga terjadilah pemberontakan-pemberontakan
Yang tadi di awal sudah dibahas seperti pemberontakan PKI Madiun, DITII, Andi Ajis, APRA, dan PRRI Permesta. Pemberontakan-pemberontakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia pada saat itu sedang berjuang melawan Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Pemberontakan di dalam negeri ini terjadi karena pertama, mereka ingin mendirikan negara sendiri lepas dari Republik Indonesia. Yang kedua, ingin tetap mempertahankan negara federal atau negara bagian. Dan yang ketiga, menolak kedatangan pasukan-pasukan APRIS dari TNI dengan alasan masih ada dan masih banyak pasukan mantan Kenil. Nah, video pembelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.